Swastiastu nak melem engken kabar nih nu mumet otak sia nih wak dot metakon bo pragat engken tugas modul 2.3 calon guru penggerak tentang coaching observasi supervisi akademik apa wak tilah nu kemik-kemik di tempat nih. Swastiastu mawali ngut nyaris we ngepet kemudian we lepet tugas aneh padet aget kaki ngelah nyamon inget walau tampang wak merenget win tenget nah jani kini peringuang nih jani tugas kaki nih nah ensuk semoping banget mawali ngut. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Puji Tuhan Haleluya Buddha Maha Pengasih. Oke teman-teman CGP yang hebat dan luar biasa. Kali ini saya akan melakukan observasi supervisi akademik. Yang pertama adalah pra observasi. Yang terhormat ingin saya sampaikan kepada Bapak fasilitator saya, Bapak Gusti Ketut Atmaja. Hormat pula yang kedua saya sampaikan kepada Bapak Gede Putra selaku pengajar praktek dari program guru penggerak ini. Di sini saya akan melakukan teknik coaching terkait observasi supervisi akademik dengan Miss Herma selaku guru bahasa Inggris di SMKN 1 Tabanan. Ibu Herma, apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Lebih baik Bu Herma ya. Penuh semangat dan luar biasa. Oke, seperti yang saya sampaikan kemarin, di sini saya memohon waktunya sebentar. Kira-kira Bu Herma ada waktu ya? Ya, sekarang lagi nggak ngajar. Ya. Oke, jadi waktunya yang sangat asik sekali untuk melakukan coaching ya. Ngobrol-ngobrol santai lah bahasanya dengan Bu Herma. Karena Bu Herma di sini adalah senior saya ya. Kembali. Oke, kalau dari segi umur saya yang senior, tapi dari segi kompetensi beliau yang jauh lebih senior. Oke, Ibu Herma. Di sini saya minta waktunya sebentar karena saya akan melakukan kegiatan pra observasi dari program guru penggerak, di mana di tugas supervisi akademik ini saya harus melakukan coaching, artinya pendampingan bahasa gampangnya ngobrol-ngobrol santai terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar. Sini saya akan melakukan wawancara pra observasi karena ada 3 tindakan. Yang pertama pra observasi, terus yang kedua observasi. Nanti setelah pra ini kita akan masuk ke kelas, meninjau dan ini Herma pembelajarannya di kelas. Setelah itu saya akan melakukan wawancara ngobrol santai pasca observasi, bukan operasi ya, seperti. Oke. Di sini tujuan yang ingin saya lakukan dari kegiatan ini adalah pertama untuk meningkatkan kompetensi pembelajarannya karena seorang guru itu kan memiliki 4 kompetensi di mana ada kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Dengan harapan dari teknik coaching ini akan ada hal yang bisa di-share kita bersama. Oke. Dari ngobrol-ngobrol ringan ini kira-kira apa yang bisa diharapkan oleh Herma terkait pra observasi ini terkait pula dengan sistem pembelajaran yang akan saya observasi di kelas. Saya harap dari pembicaraan ini saya bisa dapat insight untuk perencanaan pembelajaran saya nanti, karena kan Paca ikut di guru penggerak, saya nggak ikut, jadi saya rasa apa yang Paca dapatkan di pelatihan tersebut bisa dibagilah pada saya yang belum lulus. Semoga nanti juga bisa lebih bijak saya ya. Berarti nanti setelah kita ada di realnya di observasi di kelas, nanti saya bisa memberikan sedikit apa yang saatnya. Oke, bagus misalnya. Itulah tujuan dari coaching ini yang akan bisa memotivasi teman yang kita coaching untuk mau berbagi. Oke, berikutnya. Kalau saya boleh tahu nanti saat observasi di kelas itu kira-kira materi apa yang saya mengajarkan kepada anak? Saya masih membahas topik recount text, jadi sudah dikerjakan sejak minggu lalu.
yang untuk pertemuan hari ini itu akan membahas tentang, maksudnya pertemuan yang akan PAICA observasi itu akan membahas tentang lanjutan dari recount text. Jadi sebelumnya untuk kita mempelajari tentang struktur dari teks dan lain sebagainya, ciri-cirinya seperti apa. Kemudian untuk yang akan diobservasi ini, tujuan pembelajarannya adalah menulis buah recount text. Tapi saya menugaskan anak-anak itu mengerjakannya dalam kelompok, jadi bukan kerjaan individu. Ya. Jadi seperti ini adalah pembelajaran yang mengacu pada profil belajar Pancasila itu untuk beliau. Kalau tes ini berarti nanti pembelajarannya pembuatan storytelling dari materi yang akan mereka storyline ya. Ya, jadi kan ada kemarin waktu pelatihan dari British Council, saya dapat inspirasi untuk mengadakan digital storytelling project. Nah, biasanya kalau storytelling itu kan identiknya sama naratif, kita menceritakan dongeng dan lain sebagainya. Tapi ini saya terapkan untuk di recount text, jadi menceritakan pengalaman yang sudah dialami gitu. Bukan menceritakan benda-benda bersejarah atau cerita tentang evolusi dan lain-lain. Ya. Ini pesan baru ya. Nah, tentunya Ibu Irma kan sudah melakukan persiapan terkait pembelajaran yang akan Ibu Irma lakukan, karena ini tadi dari cerita Ibu Irma melakukan ini dari American British Council, sebuah lembaga yang tentu order banget seperti seorang guru. Nah, kira-kira seperti apa sih planningnya? Kalau yang masih dalam proses ini, jadi digital storytelling ini kan ada di awal itu kita menjelaskan dulu, jadi product launch istilahnya, project launch istilahnya, kita kasih tahu dulu anak-anak itu mau ngapain, jadi project ini akan seperti apa. Nah, di awal perencanaannya mungkin kalau misalnya individu gitu, saya sudah mengajar mereka selama 1 semesteran gitu kan. Saya pikir kalau misalnya individu agak berat pekerjaan ini, makanya saya putuskan dengan melihat kemampuan siswa yang sekarang, saya putuskan untuk melakukan proyek ini secara berkelompok. Jadi untuk produk di akhirnya itu adalah dalam bentuk video. Jadi tahapan-tahapannya mereka akan mempelajari dulu itu teks recount-nya itu seperti apa, kemudian mereka baru membuat draft teks recount-nya secara bersama-sama. Setelah membuat draft, ada revisi, jadi saya menggunakan peer assessment. Nanti masing-masing kelompok itu tukaran teks untuk dikomentari oleh teman-teman yang lain. Saya sudah kasih formnya semacam checklist gitu, apakah misalnya dari teks yang dibuat oleh kelompok lain itu sudah ada orientation-nya, sudah ada series of event-nya, sudah ada reorientation-nya atau belum, terus sudah menggunakan verb 2 atau belum, terus konteksnya itu benar nggak sesuai dengan recount text gitu. Kemudian minggu lalu itu kita mencoba drafting pertama, kita sudah lakukan peer assessment. Saya juga memberikan masukan kepada mereka. Kemudian untuk pertemuan berikutnya ini akan ada revisi untuk recount text-nya. Nah, setelah revisinya itu jadi mereka akan membuat storyboard. Jadi kebetulan dulu saya pernah menjadi guru simulasi digital, jadi untuk persiapan videonya itu harus ada semacam planning begitu. Di videonya itu akan tampil seperti apa. Jadi saya juga akan menyuruh anak-anak untuk membuat storyboard, ada gambar yang merepresentasikan video apa yang akan mereka tampilkan pada menit kesekian, dengan di bawahnya ada deskripsi apa yang ditampilkan dalam bahasa Inggris. Jadi nanti untuk pengambilan gambar dan juga dubbing, karena videonya itu akan ada suaranya anak-anak menceritakan tentang pengalaman mereka itu dilakukan di rumah masing-masing. Oke, luar biasa ya dari persiapan pembelajaran yang Bu Irma lakukan yang kita akan tadi. Ternyata konsepnya memang terstruktur secara hierarkis. Ini di sana sudah mengacu pada pembelajaran berdimensiatif, di mana semua menggunakan mengacu pada persiapan kebutuhannya seperti apa. Itu sudah luar biasa yang melakukan. Karena seperti saya bilang di awal,
mentor Maisuki. Jadi saya tidak salah berbicara. Karena tanpa saya ajari sebagai seorang guru penggerak, Irma sudah bisa menggerakkan diri sendiri. Apalagi nanti bisa menggerakkan saya sendiri juga kan teman-teman. Luar biasa. Luar biasa Irma. Oke, Irma. Nah, mungkin ada beberapa materi yang sulit Ibu Herma sampaikan kepada anak-anak, dan mungkin anak-anak juga sulit menerima bahkan menerapkan apa yang Ibu maksud tujuankan dari pembelajaran. Kira-kira ada? Sebenarnya kalau permasalahan terberatnya dari rekam teks ini mungkin dari segi perbendaharaan kata anak-anak ya. Kan kita sama-sama tahu kalau di rekam teks itu mereka menggunakan verb 2 karena itu dalam bentuk lampau. Nah, anak-anak itu waktu SMP kan tidak dapat belajar banyak karena yang kelas 10 sekarang itu mereka bilanglah kasarnya generasi COVID gitu, nggak belajar dengan maksimal karena di rumah. Jadi mereka banyak kesulitan untuk mengenal kata kerja bentuk kedua gitu. Padahal waktu semester lalu sudah pernah dibahas simple past tense, tapi ya memang karena vocabulary itu kan kita harus bangun, mereka harus ada motivasi diri sendiri untuk mengingat kata-kata itu, verb 1, verb 2, verb 3, verb ini seperti apa gitu. Cuman sekarang untungnya ada teknologi, jadi ya saya minta anak-anak untuk ngecek langsung kalau misalnya kan kami pergi kemana gitu. Kalau Go kan mereka udah tahu, mungkin verb 2 nya yang nggak tahu, saya suruh aja langsung verb 2 dari Go gitu ketik di Google. Jadi ya setidaknya mereka tidak langsung ujuk-ujuk pakai Google Translate, tapi ada usaha untuk mencari perubahan katanya itu sendiri. Tapi dari penjelasan yang saya tanyakan di sana, itu kuncinya adalah dari readiness ya, kesiapan murid itu sendiri, bahwa kalau kita lihat dengan keadaan seperti yang Herma jelaskan tadi, dengan adanya COVID, privilege mereka masih less. Di sini mungkin diperlukan KSE, keterampilan kompetensi sosial emosional seorang guru, bahwa di sana kita perlu melakukan pembimbingan yang benar-benar menambah pada siswa. Karena kalau kita lihat di kamus digital, karena di sana dijelaskan menggunakan, kalau di kamus kan menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, kalau pasti kedua Google Translate tidak akan langsung mau muncul kedua, itu kendalanya. Nah, berarti dengan tekniknya yang Bu Herma lakukan itu kira-kira maksimal nggak dalam pengerjaan sebuah storyboard? Makanya waktu di drafting kemarin setelah selesai kan kemampuan anak-anak tuh beragam Pak ya. Jadi kemarin itu saya kasih tugas itu satu kelompok untuk menilai 2 kelompok lain. Jadi saya rasa ada juga, jadi nggak semua anak-anak pukul rata kemampuannya misalnya below average gitu ya. Ada juga yang memang sudah paham tentang itu dan lumayan pembendaharaan katanya. Jadi ya mereka yang kasih insight sama teman-temannya. Di samping juga saya harus benar-benar baca detail dan saya harus kasih komentar ini apa, misalnya teksnya itu lingkaran ini harusnya apa gitu. Jadi saya ikut dalam koreksinya itu untuk memaksimalkan. Ikut aktif yang luar biasa, di sebuah tindakan scaffolding yang kita lakukan terhadap anak-anak, karena kita tahu anak-anak kita memiliki heterogenitas kemampuan yang tinggi. Jadi di sini ada sebuah tantangan tersendiri bagi Bu Herma. Tidak mungkin dengan mengajar di sekolah-sekolah yang memang benar-benar rata kemampuannya yang kita tinggal pola-pola. Tapi di sini kita harus membuat emosinya, ada jawabannya. Itu luar biasa dari tersebut Bu Herma, caranya melakukan pembelajaran yang sangat bagus untuk mencapai 3 kompetensi yang diinginkan. Nah, yang berikutnya dari penjelasan tersebut kira-kira masih ada kekurangan tidak dari, nah masih ada kekurangan dari teknik yang Ibu Herma lakukan dalam proses pembelajaran nantinya untuk mencapai keseragaman kompetensi atau juga pembelajaran yang Ibu Herma inginkan. Kalau permasalahannya ini mungkin bukan di ini ya, kan saya tadi bilang ini
kolaborasi, jadi pekerjaan kelompok. Nah dari pengalaman sebelumnya kadang-kadang ada misalnya kelompoknya ada 4 atau 5 orang yang benar-benar kerja itu tidak semuanya, jadi ada yang benar-benar kerja, ada yang misalnya main HP atau enggak. Jadi memang di proses itu akan perlu banyak, saya sebagai guru harus memonitor itu dengan baik, jangan sampai yang mengerjakan itu cuma satu gitu. Jadi harus dilihat-lihat lah nanti pas pembelajaran, to make sure tidak hanya satu orang yang bekerja. Jadi mungkin pas di proses itu yang kelihatannya nggak kerja harus saya tanya lagi, kamu maksudnya yang kayak kelihatan diam yang saya tanyain, apa ini recovery text yang kamu buat ini pengalaman tentang apa. Karena kalau misalnya mereka tidak ikut serta kan pasti mereka nggak akan tahu rangkaian kegiatannya. Luar biasa. Bagaimana terkait dari kekurangan teknik, bagaimana menciptakan manusia sama, semua kan sudah dijelaskan. Nah, dari kekurangan itu untuk melengkapi kekurangan itu, kapan kira-kira semua bisa lakukan? Apakah mulai besok? Kapan? Apakah lagi bulan depan saya bikin planning, terus kira-kira nanti pas penyusunan planningnya nih biar anak-anak benar-benar mau kompak semua, gimana caranya? Saat penyusunan itu kira-kira siapa yang mau ajak diskusi atau kolaborasi? Kalau selama ini misalnya ada kesulitan di kelas, ya bisa aja nanya sama teman-teman, sama guru, walaupun bukan guru bahasa Inggris, karena misalnya permasalahannya di tugas kelompok, kayaknya semua guru mata pelajaran juga bisa ajak diskusi. Terutama kan ada teman-teman yang misalnya aktif ikut pelatihan, kayak misalnya PAICA itu guru penggerak, saya kan juga bisa tanya. Karena misalnya kayak ada lomba karya gitu, saya PAICA dapat baru model pembelajaran di lomba karya itu kan, itu juga bisa saya tanyakan, jadi itu bisa di kelas saya. Oke, nah istilah fungsi dari coaching yang saya lakukan dengan Irma, karena kita tahu sendiri setiap guru punya kekurangan dan kelebihan. Jadi Irma juga mempercayakan saya, mungkin suatu saat ini Irma punya kendala, bisa konsultasi atau koordinasi sama saya. Kalau saya bisa bantu, pasti saya juga lakukan. Kalau tidak, mungkin saja teman-teman CGP lain seperti ini, kalau kita ada satu dalam komunitas, dan kita bisa berkooperasi untuk mencari hasil yang berbeda. Kan kita sebagai guru juga ada banyak komunitasnya, jadi yang di MGMP misalnya bisa sharing, atau kalau saya juga ikut ada komunitas guru belajar dan pasar, nah itu juga bisa tanya di sana sih. Berarti mengacu kepada kemerdekaan belajar yang mengajar menggunakan prosedur pembelajaran berdiferensiatif dari segi konten, terus produk dan proses itu misalnya sudah lakukan ya? Saya berusaha lakukan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Mungkin nanti terkait dengan pembelajaran diferensiasi, kebetulan kita di guru penggerak juga sudah dikasih, mungkin besok pas di lapangan ya, di kelas, kalau diferensiasinya ini kurangnya ini, nanti baru kita bisa berbicara. Soalnya kalau saya sebenarnya tahu yang differentiated instruction itu waktu saya jadi guru TK 10 tahun yang lalu ya, 11 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau di TK itu kan gampang bikin diferensiasinya karena siswanya sangat sedikit, cuman belasan, kayaknya waktu itu menurut saya itu 15 atau 16. Terus gurunya yang handle anak-anak itu bertiga satu kelas, jadinya kalau kita mau melakukan diferensiasi itu sangat mendukung. Sementara di kelas sekarang kan 30 lebih, terus kita sendiri aja di kelas itu, mungkin yang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Iya, sama seperti saya di guru penggerak, tidak semua materi ya bisa dimainkan di pembelajaran diferensiasi. Beda dengan anak TK. Kalau anak TK belajar calis, tungkus, menghitung, mungkin 1 tambah 1 kita biasa bermain di angka.
tulisan, tapi di anak TK kita bisa mainkan di bola fisik, main dengan apel, dengan bola, jadi ketertarikan atau interest mereka lebih bagus. Tapi kalau anak SMA, karena kita bahasa Inggris khususnya, karena kita orientasi mereka bisa ngomong, mungkin kalau di prosedur teks itu bisa inisiatif dari segi konten. Mungkin kalau ada yang suka visual ya udah liatin cara bikin jus. Tapi yang suka konten, yang suka kinestetik, ya udah mereka kita bawakan bahan-bahan kita bikin jus jamu, ya kita bawakan jamu sama blender-nya, tentunya lebih benar. Oke, Miss Irma, terima kasih banyak atas waktunya ngobrol-ngobrol santainya di sesi pra-observasi ini terkait materi supervisi akademik. Semoga apa yang kita obrolkan, apa yang kita bacakan akan selalu bermanfaat untuk audiens kita masing-masing. Terima kasih, Miss Irma. Ya, luar biasa. Oke, teman-teman CGP, Bapak Fasilitator, Bapak pengajar praktek, itulah tadi sesi pra-observasi atau coaching dari modul supervisi akademik. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Halo teman-teman CGP, teman-teman fasilitator dan pengajar praktek. Hari ini saya akan melakukan aksi coaching, yaitu supervisi akademik bersama Ibu Hermayanti, guru bahasa Inggris SMKN 1 Tahunan di kelas 10 TKJ 2. Seperti apa aksinya? Mari kita cek it out. Good morning. How are you guys today? Okay. Anyone absent today? One. Siapa? Siapa dia? Sakit kecelakaan. Oke. Kalau gitu hari ini kita lanjutin materinya yang minggu lalu. Minggu lalu ngapain ya? Bikin digital storytelling project. Oke. Minggu lalu itu kita kan bikin text recount, kemudian melakukan peer assessment atau peer correction. Apakah koreksi dari teman-temannya dan juga koreksinya saya udah diselesaikan? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, so for today we're going to work on it again. Jadi kita lanjutkan dulu koreksinya supaya semuanya sudah fix. Terus nanti kita lanjut ke storyboard untuk persiapan presentasi video recount storytelling untuk storytelling projectnya. Oke, silakan duduk sama kelompoknya. Yes. Can I see job? Bisa lihat jobnya? Sorry ya. Saya nggak bagus nih HP-nya. Bisa dilihat jobnya?
Okay, this is the job. What's the name of your job? The context ya, digital storytelling. Jadi inilah tugas kreatif kelompok anak-anak dari kelas 11, 10 TKJ1. We move to next. Hello. Oh, can I see your job? Jobnya belum ya? Kenapa? Oh, baru mau edit. Can you open? Tapi udah ada mentahannya. Bisa di open nggak? Oh, HP belum di share ya? Tolong di share biar bisa di open. Dilihatin aja di HP. Oke. Nggak apa-apa, HP-nya jelek, nanti kelihatan bagus di sini. Oke, inilah keseruan anak-anak dalam membuat proyek kelompok ya. Can you open? Which one? It's better you open in your laptop. Oke, nggak apa-apa di itu aja. Tapi kan belum dikirim filenya ke laptop, kan lama jadinya ya. Oke, diginiin. Hello. Standing position. Ya, di standing position, you play games. This is the storytelling, digital storytelling. You recording file ya, still on the handphone. Hello guys, can I see your job? We are planning to You're cleaning? Planning something, still on editing process ya? Yeah. I'm sorry. Nggak kelihatan ya, sorry. Oke, ini kerja saya. Use Canva, okay, good. Very creative. So, Sim, can I know your project? Sorry. Still on process? Yes. Still on process. This is the managing team of students 10 TKJ1 ya. How are you guys? Can you open your job? Not yet. Not yet finish? Belum selesai? Or belum bikin? Dua-duanya? Okay. Tapi filenya ada. Can you open it? Masih mati. If it's not in your laptop, you chat WhatsApp kan ada. Isi is that both that. Yes. I'm sorry. Last week. Kemudian ada siapa? Ini Sorry. nggak mau ketindihan apa ya dia kerja gajah Okay, Miss Herma. In this time, this is just the process how to make, yeah, not how to present. We're trying to write, recount text, terus prosesnya pertamanya bikin draftnya dulu, habis itu ada peer correction, habis itu nanti ada final teksnya. Kemudian setelah final text itu sudah jadi, baru kita buat video yang menceritakan recount text itu. Spend time together. In this time, the student is still on processing or editing process of making video, storytelling digital, storytelling video. So by company of your teacher, the student by their own group make
collaboration and coordination how to make the best digital video because the presenting improve their friends. Part 2 of spend our time together in Hannah's boarding house. Our time together. Terus berbicara, nggak apa-apa dicampur-campur ya. What is topic of your storytelling? Topiknya apa nak? Pantai. Where is your pantai? Kedungu? Iya, Oh my God, you yes ya. So before this one, you have a file of your video. Maybe you're going around in beach like that. You have. What is it about your storytelling? Storytellingnya itu tentang apa? Tentang komiksu. Sorry? Tentang komiksu. Komiksu. Oh, ice cream like that. Oh yeah. So you make video when you have time to go there. Can I know your video? What is the application you use in laptop? CapCut? Yes. Oh, CapCut. Yes. You can open CapCut in laptop ya. CapCut ya. Bahasa Indonesia CapCut ya. Same as me ya. I also using CapCut to make video. It's very simple one. Yes. This video. Miss you ice cream. Tadi bilang ice cream gampang jadinya mister ya. Oke, kali ini anak-anak mau bikin video storytelling tentang beli ice cream ya. How to buy ice cream mix you ya. Mix you famous ice cream. It's located in Kediri ya. You love and like it ice cream. Why do you want to make at home? Kau nggak mau coba di rumah deh? It's very simple how to process one ice cream because it's my hobby ya. Sometimes when I have enough money, I buy the ingredients how to make ice cream. Jadi kalau saya punya uang, saya bikin ice cream yang dari durian. Keren. Tapi kalian kan pasti punya anak ya. Kalau bisa kreatif, because the teacher you how to make ice cream is very easy. You can find in YouTube. Ya. Jadi nanti kalau punya anak, ya tutorialnya ada di YouTube. Ini nggak ada pacarnya ya. Isinya ada pacarnya pas Valentine, keren ya. Kamu nggak perlu bayar, karena yang bayarin pasti terus kreatif ya. Still on process? No matter what ya, yang penting bisa jawab yes and no. Can you show me your video? Videonya tentang liburan. Can you open it? What kind of holiday that you said? We are going to beach and
Cafe. Oh yes, good ya. We play at Internet Cafe. What is this location? We are going to beach on video on beach. Okay, good. We playing water. We going to beach Yaganga. Yaganga Beach ya. Yeah. Good beach Yaganga. Is which? Very nice view ya. Yes. Since you come there, it's your group, alone or box? All of your group go there. Yes. You went there maksudnya. All of us. No girl ya. No. Only men. Okay. In this time, all of the group still making storyboard or storylines about their contents. I mean, storytelling digital project. Yeah. So when they complete about their storyline and have finished tutorial editing, finally they will present one by one based on their own group who is to be the chairman on presenting about the project. This is very exciting topic, yeah. It means that collaboration. As the Pancasila student target, this consists of gotong royong or collaboration. This is the implementation of Profil Pelajar Pancasila. Storyboard kalau udah saya visinya langsung kan ikut storyboardnya ya.
beach.
5-nya ini link yang sama di situ. Satu ya miripnya, ada satu perwakilan. Enggak, semuanya. Biar semuanya bisa ngisi ini, Pak. Oke. Ya. Tapi kecewanya tuh pas Have you guys all finished the recount text? Oke, saya mau make sure lagi apakah recount textnya kalian udah ada orientationnya? Oke, apa lagi bagian keduanya dari recount text? Series of events. Apakah sudah isi series of events? Oke, yang terakhir bagian recount textnya apa? Reorientation. Textnya kalian udah isi reorientation? Oke, terus recount text pakai verb berapa? Teksnya kalian yang semuanya pakai verb 2 kata kerjanya. Oke, so that's it. Storyboardnya udah selesai. For next week, I'm going to wait for you to take the video. Jadi kalian ambil video sesuai dengan recount text yang udah kalian bikin, langsung diedit. Dan saya mau dengar, mau ambil nilai speakingnya kalian dari sana. So make sure setiap orang dari anggota kelompok itu dapat porsi ngomong yang cukup. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Do you have any question to recount text? No? All clear? Semuanya udah jelas ya? Oke, so that's it for today. Please go to the reflection link yang udah diskusi. Isiin tanggalnya hari ini, terus buat refleksi untuk recount text-nya ya. Oke, so thank you for today. See you next week. Sudah selesai misinya. Well, my lovely students and also my friend Mrs. Karma, thanks for the time it's given to me on these observations just of over teacher program ya. Jadi ini adalah tugas dari guru penggerak lakukan observasi coaching sama Ibu Emma, and I say big thanks to all of you and also Mrs. Karma because not all teacher likes to be observed by their teacher. We understand? No ya. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang teramat banyak buat anak-anak dan desainer sebagai guru yang sudah mau berkolaborasi dengan saya untuk membantu tugas saya di coaching, artinya didampingi tentang praktik pengajarannya apa. Inilah tugas dari guru penggerak. Semoga anak-anak selalu menjadi anak-anak yang pintar dan luar biasa untuk dunia dari desainer. See you and bye. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, puji Tuhan, haleluya, Buddha maha pengasih. Oke, teman-teman CGP yang hebat dan luar biasa, yang terhormat Bapak fasilitator saya, Bapak Gusti Ketut Atmaja, yang terhormat pengajar praktek saya, Bapak Gede Putra. Pada kesempatan ini saya akan melakukan rangkaian coaching berikutnya adalah pasca observasi dari sebuah aksi supervisi akademik yang akan saya lakukan bersama Ibu Herma, guru bahasa Inggris SMKN 1 Tabanan. Oke, selamat sore Ibu Herma. Sore. Gimana kabar? Baik. Selalu baik dan luar biasa ya. Gimana nih pembelajaran hari ini? Kalau berjalan sukses? Tadi
Ya lumayan lah, tapi ya seperti antisipasi saya, ada siswa-siswa yang tidak maksimal melakukan kegiatan di kelompoknya, jadi harus saya berikan arahan lagi untuk ayo ini kerjaan bareng-bareng satu kelompok, bukan yang kerja itu harus semuanya. Oke Bu Irma, nah terkait aksi yang kita sudah lakukan kemarin, di mana pertama dari rangkaian supervisi akademik kita sudah melakukan yang namanya praobservasi, terus kemarin juga sudah kita lakukan observasi pelajaran Bu Irma di kelas, terus sekarang saatnya saya melakukan seperti kegiatan refleksi, yaitu kegiatan pasca observasi, di mana di sini tujuannya adalah untuk menggali apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari sistem pembelajaran yang Bu Irma lakukan. Bu Irma ada waktu kan untuk saya? Sudah. Terima kasih Bu Irma. Oke, Ibu Irma, di sini saya akan menanyakan kira-kira apa yang bisa kita diskusikan dari obrolan singkat atau yang bisa kita sharing dari proses observasi pembelajaran yang Ibu Irma lakukan. Mungkin Ibu Irma bisa share tentang kekurangan atau kelebihan, apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan selama proses observasi. Nah, terkait dengan itu saya pengen nanya kembali sama Bapak. Jadi kalau misalnya di kelasnya Bapak ada, kan nanti Bapak sudah lihat di kelas seperti apa anak-anak tuh, karena sudah lihat masing-masing dari mereka mengerjakan apa. Kalau misalnya di kelasnya Pak Ica, kalau misalnya ada kerjaan kelompok itu gimana caranya biar semuanya mau ikut serta membantu kerjaan? Jadi nggak ada yang misalnya satu main HP, satu diam, nungguin gitu. Oke, luar biasa. Irma, di sini saya akan memberikan ilmu apa yang saya dapatkan di sini. Mungkin dalam pembelajaran terkait di kurikulum Merdeka, kalau kita pembelajaran pertama ya pasti openingnya yang kemarin saat saya observasi, mestinya kalau guru itu ya selalu menyampaikan, mungkin Irma sudah menyampaikan terkait tujuan pembelajarannya apa, materinya apa, tujuannya apa. Nah, di sana habis itu kalau kita di guru penggerak, biar anak-anak selalu semangat, apapun teknik pembelajarnya mau personal atau kelompok, ya kita biasa lakukan deskripsi. Saya kadang-kadang Ya, tapi karena ini tuntutan di kurikulum Merdeka, anak-anak harus selalu bahagia. Mungkin kalau jam-jam terakhir itu wajib ice breaking kali ya, biar nggak tiap ya. Nah itu di ice breaking, terus teknik silence yang mungkin seperti short meditation yang meditasi singkat untuk penenangan. Kenapa? Ya karena dengan tenang mereka akan senang belajarnya. Apalagi ada ice breakingnya yang memang benar breaking itu dari segi pemahaman, terus dari segi prosesnya, bagaimana biar semua anak dalam diskusi kelompok itu selalu aktif. Tentunya kita harus pelajari dulu materinya yang mau dimainkan apa. Kira-kira dengan materi ini biar anak bisa aktif itu apa? Karena setiap materi untuk bisa mengaktifkan setiap anak kan agak susah. Karena mungkin dari materi ini kita memerlukan 3 item, sementara anaknya ada 5 ada 4. Kan mungkin yang 2 ini kurang. Mungkin dari kelebihan, nah dari kelebihan itu mungkin satu topik ini tadi kan ada orientation yang seperti itu, yang orientationnya kan ada 3 berapa tuh dari kemarin yang di konteks atau orientation apa lagi tuh? Philosophy fans sama reorientation. Nah itu kan ada 3. Mungkin kalau satu kelompoknya itu ada 6, tinggal 3 ini dibagi 6, berarti satu kelompok 2 orang memberikan satu topik. Yang orientation bagian ini, yang ini bagian ini, yang ini bagian ini. Oh iya. Nanti setelah jadi masing-masing kita sharingkan bersama. Mungkin pendapat si oh kak orientasinya enggak tambahin ini, terus si B oh iya benar ini tambahin ini, akhirnya terjadi deal yang bagus. Ya saya nggak bagi kayaknya. Nah terus kalau segi prosesnya sih sudah bagus, karena saya lihat Irma juga sudah melakukan teknik pendampingan yang luar biasa, istilahnya aktif ya. Mungkin kalau di guru-guru lain kalau anaknya kerja kelompok, gurunya main HP, saya nggak tahu, tapi ini Bu Irma kan sudah turun, sudah bagus, karena artinya sudah menyatu dengan anak di sini. Jadi anak nanya, ini sudah bisa jawab, ya walaupun nggak bisa satu persatu, nggak maksimal kan, melihat kelompoknya sudah Bu Irma datengin, kapolrinya udah bagus. Bu Irma, berikutnya. Nah, apakah rencana perbaikan yang Ibu sampaikan saat sesi pra-observasi sudah dilakukan? Artinya terkait, kan saya nanya kira-kira bagaimana
kekurangan apa yang menjadi kekurangan dari pembelajaran materi tersebut. Kemudian kita sesi observasi sudah dilakukan. Nah, waktu kemarin waktu sebelum observasi itu kan saya belum menemukan solusi untuk untuk pembagian job desk seperti yang tadi itu. Jadi ya itulah hasilnya, jadinya mungkin baru bisa saya terapkan nanti ketika saya menugaskan anak untuk bikin kerja kelompok lagi, baru saya bisa buat konsiderasi. Luar biasa, berarti memang nanti sudah punya memo atau catatan kecil kira-kira apa yang nanti akan kami amalkan. Nah, terkait tujuan pembelajaran, pasti inginnya kalau semua murid, guru menginginkan semua anak tuh bisa mencapai apa yang ingin kita jadikan sebuah pembelajaran. Nah, dari sesi kemarin pembelajaran yang itu lakukan itu kan bisa mengamati ya, kira-kira sudah semua lah anak-anak tuh bisa mencapai tujuan pembelajaran yang mampu mencapai. Nah, kalau tujuan pembelajarannya itu kan adalah untuk menulis sebuah recount text. Nah, kalau saya lihat-lihat, mereka itu kan kerjanya dalam kelompok. Jadi kelompoknya jadi sebuah recount text. Cuman mungkin dalam kelompok itu masih ada siswa-siswa yang perlu dibantu, karena ini di bahasa Inggris itu biasanya permasalahannya dalam mengarang atau menulis itu di bahasa Inggris itu karena di bahasa Indonesianya yang mereka belum rapi kalimatnya itu. Jadi ketika misalnya mereka menggunakan bantuan Google Translate dan lain sebagainya tetap berantakan. Nah, jadi yang perlu asistensi adalah anak-anak yang kemampuan berbahasanya ini yang kurang, yang perlu kita kita kasih pendampingan gitu. Jadi waktu menyusun kalimatnya, kadang-kadang anak-anak sekarang tuh naruh titik koma aja sembarangan gitu. Ada yang kalimatnya tuh sudah terdiri dari banyak SPOK gitu, tapi nggak ada titiknya sampai bawah, jadi dilanjut gitu. Jadi itu memang harus diingatkan lagi anak-anak seperti itu. Oke. Nah, kasusnya Bu Erma ini mungkin saya sudah alami sebelum Bu Erma ada di sini. Kenapa? Saya ingin di UGP bahasa Inggris dan bahasa Inggris ini nyambung jadi satu. Kenapa? Seperti Bu Erma tadi bilang, untuk bisa bahasa Inggris speaking dasar mereka orasi bahasa Indonesia harus bagus. Artinya apa? Saya ingin mengkomunikasikan teman-teman di bahasa Indonesia khususnya SMP, biar mereka tuh lebih sering memainkan anak tuh melakukan pelajaran orasi. Artinya berbicara, mengungkapkan sebuah pendapat. Jadi begitu di SMA atau SMK kita mengkritnya lebih gampang. Tapi kalau di SMP mereka jarang melakukan hal seperti itu. Mereka guru-gurunya lebih bermain di konteksnya LKS, kerja anak-anak, ada feedback. Ya kita yang susah di SMK, karena di SMK kan dituntut anak biar bisa ngomong, karena setelah tamat mereka cari kerja. Beda dengan di SMP, setelah tamat dia harus proses lagi. Itu permasalahan itu mungkin jadi sebuah kendala. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya program guru penggerak ini kita sering sharing dengan teman-teman, akhirnya ada ide-ide yang akan muncul. Mungkin nanti di cross makro. Iya, itu cross makro sangat penting sekali. Apalagi bahasa Bali. Pengalaman saya ngajar bahasa Inggris di sekolah yang sama, anak kita suruh speaking dia nggak bisa pakai bahasa Inggris, saya minta pun dengan bahasa Bali, ternyata mereka melanjutkan balik lagi, makin tidak bisa. Oke, bagaimana? Dari pembelajaran yang kita observasi kemarin, tentunya Bu Herma punya rasa baik dan perlu ditingkatkan. Kira-kira apa sih proses terbaik yang selama Bu Herma kemarin lakukan di pembelajaran yang perlu ditingkatkan, yang baik, terus yang kurang itu yang mana kira-kira perlu dibenahi? Yang menurut saya baik itu adalah perbaikan, ada waktu untuk memperbaiki draft ini karena bukan pelajaran satu pertemuan gitu ya, karena ini secara kontinu gitu beberapa pertemuan untuk bahas recount text. Saya merasa ini pertama kalinya saya mencoba menerapkan peer assessment dan juga koreksi langsung. Kadang-kadang biasanya kan kita suruh anak menulis, habis itu kita periksa langsung kasih nilai. Jadi kadang-kadang anak-anak itu nggak tahu salahnya di mana, apa yang bisa mereka perbaiki gitu. Jadi dengan adanya tahap-tahapan seperti yang sekarang ini, saya rasa itu merupakan salah satu
kegiatan yang baik gitu, karena mereka punya kesempatan untuk mengetahui kesalahan mereka di mana dan punya kesempatan untuk memperbaiki, sehingga nanti ketika mereka sudah selesai gitu, di akhir itu mereka sudah menghasilkan teks atau tulisan yang memang sudah terbaik gitu. Jadi bukan yang dari bukan di awal tuh dibikin masih banyak kesalahannya, ada drafting dan lain sebagainya. Oke, Itu menurut saya. itu perbaikan-perbaikan yang ingin Bu Irma lakukan ya. Kira-kira apa nih aksi nyatanya perbaikan-perbaikan Bu Irma yang ingin Bu Irma lakukan ke depannya sama anak? Apakah mulai besok atau kita nunggu lah bulan depan atau semester depan? Oke. Kalau untuk perbaikan yang saya rasa perlu diperbaiki itu dari segi manajemen kelas barangkali ya. Soalnya namanya anak-anak SMA, apalagi di kelasnya banyak cowok-cowok, kadang-kadang kalau misalnya kita tidak benar-benar memonitor, mereka bisa main-main dan lain sebagainya. Nah itu saya rasa nggak bisa menunggu bulan depan, tapi setiap ketemu sama mereka harus selalu kita buat situasi dan kondisi di mana mereka harus bertanggung jawab atas misalnya dalam tugas kelompok itu mereka ada tanggung jawab seperti yang Pak Eca kasih. Jadi saya harus untuk lesson plan berikutnya di RPP berikutnya dan juga penerapan lesson plannya itu saya harus sudah merencanakan di awal nih, kalau misalnya tugasnya kelompok bagian mana yang kiranya bisa anak-anak kerjakan sesuai bagiannya gitu. Harus saya bagi di awal, enggak yang langsung udah kalian satu kelompok bikin ini, tapi harus dibagi. Dan itu harusnya ketika pembelajaran berikutnya mungkin menggunakan kegiatan yang serupa itu harus sudah saya tanamkan. Oke, nah tadi dari observasi yang kita lakukan dari pembelajaran kemarin, Ibu Irma sana melakukan pelajaran berdiferensiatif dari segi produk, itu adalah kerja kelompok, tugas dalam bentuk kerja kelompok. Nah, tugas produk dari pembelajaran diferensiatif dalam bentuk kelompok tentunya punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kira-kira yang kalau kita ingin mencapai tujuan pembelajaran kalau bahasa Inggris itu kan ada kompetensinya ya. Ada speaking, reading, writing, and listening. Nah, biar bisa menyatu ke 4 item ini bersinergi menjadi satu dalam satu langkah, kira-kira mana yang lebih baik dalam diskusi kelompok atau tugas personal? Kalau untuk penentuan tugas kelompok sama tugas individu, biasanya saya melakukan variasi. Jadi satu semester itu ada tugasnya yang dalam bentuk individu, ada yang tugasnya dalam bentuk kelompok, disesuaikan dengan tingkat kesulitan atau model apa yang topik yang dibahas. Kalau kayak pertemuan, maksudnya materi sebelumnya itu kan saya bahas tentang interest. Jadi mereka menulis dan juga menyampaikan, mempresentasikan speaking gitu apa yang mereka sukai. Kalau itu kan nggak mungkin dikerjakan secara kelompok karena mereka memiliki interest yang berbeda-beda. Jadi di bagian itu mungkin saya bikin dengan tugasnya individu. Kalau yang ini, yang rekam ini, karena kalau untuk individu terus dengan tuntutannya ada membuat writing, ada drafting, ada video, dengan tugas-tugas mata pelajaran yang lain rasanya berat kalau dibuat sendiri, makanya saya putuskan untuk kelompok. Cuman memang ya namanya tugas kelompok ya ada biasnya, seperti yang kita udah bahas tadi, ada yang memang anak kerjanya lebih dalam kelompok itu, ada yang kerjanya kurang. Cuman balik lagi nanti ketika penilaian, karena kayak di speaking itu ada pembagian, jadi misalnya di rekam teksnya ini, di videonya itu nanti mereka tidak akan berbicara bersama-sama gitu, jadi ada giliran di sana. Misalnya kan rekam teksnya udah jadi yang di video ini, misalnya si A ngomong sekian, misalnya satu paragraf, habis itu yang si B satu paragraf. Jadi walaupun itu secara teks itu dibuat bersama-sama, nanti ketika eksekusinya di video itu kedengaran siapa yang memang menguasai
berbicara mengenai teksnya itu ya, dari segi pengucapan dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya mereka nggak ikut serta bikin, kadang-kadang berhenti di mana, komanya di mana itu pasti nggak tahu, pasti sembarangan. Dari fluensi mereka speaking kita bisa tahu oh nah ini memang benar-benar menguasai materi konsep ya. Nah, dalam pembelajaran kemarin itu kalau kita lihat di itu agak sedikit keluar ya dari materi ini, tuntutan zaman kita kan kurikulum merdeka ya. Tapi kalau menurut Herma ini sudahkah kita sebagai guru merdeka memberikan materi kepada anak? Kalau saya pribadi, kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya yang dari capaian pembelajarannya yang sekarang di kurikulum merdeka itu masih terlalu ambigu gitu. Kalau misalnya di kurikulum 2013 sudah ada jelas nih topik yang harus kita bahas ya, cuman untuk SMK di kurikulum 2013 menurut saya memang kurang relevan materi-materinya, karena SMK sama SMA-nya kan agak disamain, sementara kebutuhan kita lain. Mungkin kalau lebih banyak ke situational dialogue ya, contextual dialogue itu lebih relevan karena memang anak-anak lulusan sini yang diperlukan bahasa Inggrisnya seperti itu. Kalau misalnya bahas naratif teks gitu, sekarang topiknya ada naratif teks, ada dongeng, saya kurang melihat dalam situasi apa anak-anak akan menceritakan tentang dongeng atau legenda itu ketika mereka berbahasa Inggris gitu. Karena saya sendiri, kita kan juga pernah SMA, kita sudah kuliah S1 bahasa Inggris gitu, nggak ada rasanya situasi ketika kita ngobrol sama bule langsung atau sama rekan kerja, seandainya nanti anak-anak kerja di perusahaan internasional, itu nggak ada situasi yang mengharapkan mereka untuk menceritakan tentang dongeng. Tapi misalnya mereka jurusan pemasaran, ya bahasa yang diperlukan kan pembicaraan yang terkait dengan pemasaran. Cuman dari kurikulum merdeka ini kita tidak disiapkan dengan materi itu, karena kan nggak bisa guru itu ujuk-ujuk langsung sedia materi seperti itu. Orang saya aja dulu S2 harus tesis 1 tahun dulu membuat buku English for Food and Beverage Service, itu cuma Food and Beverage Service, belum jurusan yang lain gitu kan. Oke, Bu Herma, mungkin pengalaman Bu Herma mungkin sedikit sama dengan saya, karena kita kalau Bu Herma main di diploma, saya punya di SMK pariwisata. Nah, seperti permintaannya Pak Yan sendiri itu benar apa yang disampaikan Pak Yan. Buat apa sih kita mengajak accounts bercerita tentang benda-benda yang lain kalau kita SMK, karena begitu dia tamat pasti mereka akan menceritakan mengaplikasi ilmunya itu. Seperti di pariwisata Food and Beverage, begitu dia nge-sub sebuah dish, sebuah hidangan, pasti ditanya what is the ingredient, what is the process, karena tamu juga ingin tahu bahannya apa, cara masaknya gimana, apakah diasap atau gimana. Di saya kalau ayam diasap akan ngaruh sama kesehatan saya, tapi kalau direbus enggak, itu perlu dijelasin. Yang berbicara bahasa Inggrisnya itu tidak bisa ya susah juga ya, makanya dan itu nggak masuk kurikulum ya. Makanya saya juga di sini sedang belajar bahasa Inggris, mengajarkan bahasa Inggris materi jurusan. Ya, saya carinya ya di YouTube. Ini materinya seperti ini, saya kembalikan sama kapronya, saya konsultasi sama kapro, saya disuruh mengajar bahasa Inggris jurusan. Kira-kira yang cocok itu materi semester 1 atau semester 2. Nah, setelah dikasih keterangan sama kapro, semester 1 baca. Akhirnya saya bikin kesepakatan sama anak-anak, begini loh, begini, akhirnya mereka sepakat. Anak-anak sampai detik ini walaupun jurusan PS itu lancar sekali, dia menjelaskan dalam bahasa Inggris. Dan dia jelaskan dalam bahasa Inggris, terus translate-nya mereka nggak boleh tulis, jadi mereka hafal. Jadi nanti begitu tamat, paling tidak sudah ada bayangan. Oke, Miss Herma, luar biasa sesi pasca observasi kali ini, sungguh pembelajaran yang luar biasa. Walaupun saya ada di bidang penggerak, tentunya saya juga tidak akan pernah lepas untuk selalu bisa belajar dengan Miss Herma walaupun statusnya bukan begitu. Mungkin dari status saya guru penggerak, tapi menggerakkan belum bisa maksimal. Oke, Miss Herma, terima kasih atas waktunya. Semoga kita selalu bisa bersharing, berkolaborasi dan berkolaborasi. Oke, saya tutup dengan
Para Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, puji Tuhan halal. Sok semoton sampun nonton kelongkong Semarau Puro kirang langkung nunas ampuro. Ada delman berjalan merangkak membawa kawat dan sekarung kapas. Wahai teman-teman guru penggerak, tetap ingat kerjakan tugas.